Sekarang saya akan menjelaskan tentang atribut kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. Yang pertama itu ada CSE atau Core Self Evaluation, di mana itu adalah evaluasi diri tentang kemampuan dan nilai-nilainya sebagai pribadi. Nah, CSE ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada CSE positif dan CSE negatif. Positif itu mereka cenderung menyukai diri mereka sendiri, suka tentang diri mereka, dan juga kompeten di lingkungan sekitarnya. Sedangkan CSI negatif itu sebaliknya, mereka cenderung tidak menyukai diri mereka dan terus-terusan mencari kesalahan dalam diri mereka. Yang kedua adalah self monitoring. Self monitoring itu pengertiannya mengukur kemampuan seorang dengan situasi yang ada. Jadi bagaimana cara mereka mengendalikan diri mereka dalam suatu situasi. Nah, self monitoring ini juga dibagi menjadi dua, ada orang yang memiliki monitoring tinggi dan orang yang memiliki monitoring rendah. Yang tinggi itu cenderung cepat beradaptasinya di situasi yang baru, sedangkan yang rendah itu cenderung menunjukkan sikap mereka apa adanya di segala situasi. Nah, yang ketiga adalah kepribadian proaktif. Sesuai dengan namanya proaktif, orang-orang yang memiliki kepribadian proaktif cenderung akan lebih aktif, mengambil tindakan, berinisiatif, dan bekerja dengan kinerja lebih tinggi ketimbang orang-orang lainnya. Nah, orang dengan kepribadian ini juga cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, menyesuaikan diri, dan dapat menghadapi segala situasi dengan kekuatan mereka itu percaya diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subbab berikutnya, kepribadian dan situasi. Kepribadian situasi itu merupakan suatu hal yang berhubungan ya. Kepribadian mempengaruhi situasi dan situasi mempengaruhi kepribadian. Kan tetapi situasi yang kuat akan membuat kita bertindak dengan baik atau yang lebih baik lagi, dan juga sebaliknya. Tapi organisasi cenderung menghindari situasi yang kuat karena situasi yang kuat itu cenderung menimbulkan pressure atau tekanan untuk karyawan-karyawannya, karena bekerja di bawah tekanan itu merupakan suatu hal harus dihindari, namun jika harus dilakukan tetap dilakukan. Jadinya kepribadian dan situasi itu saling mempengaruhi, tapi tergantung bagaimana kita sebagai pribadi meresponnya dan mengendalikannya. Nah, sekarang melanjutkan bagian dari sini, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai maskulinitas dan feminitas. Maskulinitas dahulu. Maskulinitas itu adalah atribut budaya nasional yang mengabarkan sejauh mana budaya mendukung peran kerja maskulinitas di aspek kehidupan masyarakat. Peran kerjanya itu seperti kekuasaan, pangkat, kontrol, dan lain sebagainya. Di maskulinitas ini, orang-orang menentang bahwa pria dan perempuan itu tidak boleh dipandang sederajat atau sama. Sedangkan di feminitas ini mendukung peran feminin perempuan, bahwa dengan tingginya sebuah pangkat akan bisa menyamakan kedudukannya antara laki-laki dan perempuan. Yang berikutnya adalah penghindaran ketidakpastian. Di penghindaran ketidakpastian ini, masyarakat cenderung menghindari nilai-nilai yang ambigu atau tidak pasti, dan karena nilai-nilai tersebut yang tidak pasti itu harus dihindari, karena dengan ketidakpastian akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah ya atau apakah tidak, dan tidak membawakan keyakinan di aspek kerja masyarakat. Dan yang terakhir, orientasi jangka panjang atau pendek. Orientasi jangka panjang adalah atribut budaya nasional yang berpikir tentang masa depan. Jadi prospeknya panjang, memikirkan apa yang akan terjadi dan apa yang harus dipersiapkan. Sedangkan pemikiran jangka pendek itu lebih memikirkan apa yang ada saat ini dan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi saat ini.